Shalom dan salam serta buat kita semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur kehadirat-Mu, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh melihat dan merasakan kuasa dan kasih-Mu yang membangunkan kami kembali dari tidur kami masing-masing. Sebelum kami memulai atau melanjutkan tugas-tugas kami hari ini, Tuhan, ialah firman-Mu yang menyapa kami dan sekaligus memperkenalkan kami untuk aktivitas kami hari ini. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani hari ini, Selasa tanggal 22 Februari 2022, tertulis di Injil Markus pasal 15 ayat yang ke-19. Isinya demikian: Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Demikian firman Tuhan. Saudara yang baik hati, saya yakin tak seorang pun di antara kita yang luput dari persoalan hidup. Tapi kita semuanya tanpa kecuali pernah, bahkan mungkin sering mengalami masalah di dalam kehidupannya masing-masing. Entah apapun dan dari manapun sumber masalah tersebut. Tetapi masalah yang kita hadapi, itulah yang membuat kita memiliki semangat yang menurun, bahkan memiliki pandangan tentang arah perjalanan hidup kita tidak pasti. Dari sana kita akan lihat bahwa di dalam kehidupan manusia ada dua kemungkinan kuasa yang menguasai kehidupan manusia, sekaligus yang memungkinkan manusia tersebut masuk atau melakukan, mengerjakan apa yang kuasa ingini tersebut. Kuasa yang pertama, kuasa dunia ini. Tentu itu akan mengajak, mengarahkan orang yang dikuasai oleh dunia ini untuk condong bahkan melakukan apa yang dunia ingini. Dan kuasa yang kedua, ada juga kuasa yang dari Allah, kuasa surgawi. Tentu kuasa yang dari Allah, kuasa surgawi, itu yang menuntun, yang memandu kehidupan setiap orang yang dikuasainya untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Melalui nas yang kita baca hari ini, bahwa ada seorang yang telah dirasuki oleh roh jahat bertempat di daerah Gerasa. Roh jahat tersebut tentu telah merubah, telah menguasai alam berpikir yang dikuasai roh jahat tersebut. Pasti keluarga telah berupaya untuk membebaskan si dia yang telah dikuasai oleh roh jahat tersebut. Namun hasilnya tidak dapat membebaskan yang dikuasai oleh roh jahat tersebut. Untunglah, dan itulah bedanya kuasa manusia, kuasa dunia dari kuasa Allah. Yesus yang membawa kuasa Allah, dialah yang membebaskan, yang sanggup membebaskan yang dirasuki oleh kuasa roh jahat tersebut.
Tentu dengan kuasa Allah yang diterima oleh yang dikuasai roh jahat tersebut, dia menjadi bebas dari akibat, dari arah, dari perbuatan dari roh-roh jahat. Kuasa Allah lah yang berkenan dan memampukan dia untuk boleh melihat hidupnya betapa berharga, dan juga kuasa Allah lah yang memampukan dia untuk melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena kuasa Allah yang telah dia terima, dia mau mengikut Kristus. Namun Tuhan dengan kuasa dan kasih-Nya tidak memberikan kesempatan kepada yang terbebas tersebut untuk mengikut Yesus. Tetapi Yesus berkata untuk pulang kembali kepada keluarganya, untuk pulang kembali kepada teman sekampungnya, dengan tujuan apa yang dia terima, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat tentang pembebasan Tuhan dalam dirinya atau yang diterima oleh diri pribadinya, itulah yang mau diberitakan. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana saya katakan tadi, kita sampai saat ini boleh merasakan kuasa-kuasa yang membuat kita dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan ketidakpastian. Namun kuasa Allah dan kasih-Nya mau membebaskan kita, dan kita yang telah dibebaskan kuasa dan kasih Allah dari rasa khawatir, dari rasa takut kita juga disuruh untuk kembali pulang bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan teman sekampung, atau katakanlah dengan teman-teman kita dimanapun kita berada dan berbuat. Kita diingini oleh Tuhan untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, agar mereka juga mengetahui. Untuk hal itu, saudara yang baik hati, biarlah firman Tuhan yang menyapa dan sekaligus memberikan arahan hidup kepada kita di hari ini, untuk mari memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib atas hidup kita. Tentu kita hidup saat ini, kita diberikan Tuhan kesempatan hari ini juga untuk memberitakan perbuatan Tuhan, bukan hanya sebatas melalui kata-kata, tetapi dengan sikap, dengan perbuatan, dengan kesediaan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan semakin memampukan kita untuk mengabarkan, memberitakan, menyebarluaskan kabar baik yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan biarlah apa yang Tuhan telah berikan kepada kita gunakan untuk kesempatan berbagi kepada semua. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan mengingatkan kami bahwa hanya dengan kuasa dan kasih-Mu lah kami boleh terbebas dari rasa takut, rasa khawatir kami. Karena dengan kuasa dan kasih-Mu lah kami boleh merasakan betapa harganya hidup kami di mata Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, memberitakan kebaikan-Mu ke seluruh arah kehidupan kami melalui perkataan dan juga perbuatan. Sertai kami juga di setiap langkah dan pekerjaan kami hari ini. Kami berdoa hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kehidupan kami. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semuanya. Horas.